anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Lambang bilangan cacah ini adalah W yang memiliki kepanjangan whole numbers dan artinya yaitu himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu kombinasi dari angka 0 dan bilangan asli. Misalnya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah juga didefinisikan sebagai bilangan yang dimulai dari angka 0. Tadi Ibu menyebutkan bilangan cacah itu kombinasi dari angka 0 dan bilangan asli. Pasti di antara kalian ada yang masih bingung ya, apa perbedaan dari bilangan asli dan juga bilangan cacah itu. Nah, jadi seperti ini ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 atau angka terkecil dari bilangan asli adalah angka 1. Sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 atau angka terkecil dari bilangan cacah adalah angka 0. Selanjutnya itu ada sifat bilangan cacah. Sifat bilangan cacah yang pertama yang perlu kalian ketahui yaitu tertutup untuk penjumlahan dan perkalian. Simpelnya, kalau ada dua bilangan yang ditambahkan atau dikalikan, hasilnya akan tetap bulat atau cacah. Yang kedua, ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif dalam operasi bilangan cacah ini maksudnya yaitu hasil dari penjumlahan dan perkalian tiga bilangan bulat akan tetap sama walaupun pengelompokannya berbeda-beda. Contohnya, buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 6 sama dengan 11. Atau 2 ditambah buka kurung 3 ditambah 6 tutup kurung sama dengan 11. Nah, jadi setiap ada 3 bilangan cacah yang dijumlahkan, hasilnya sebenarnya akan tetap sama walaupun cara pengelompokan bilangannya berbeda-beda kayak di atas. Sifat ini juga berlaku untuk perkalian ya. Sifat dalam operasi bilangan cacah yang terakhir yaitu distributif atau penyebaran. Maksudnya, hasil dari operasi hitung bilangan cacah dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian sampai pembagian ini bisa disebarkan kelompoknya. Rumusnya yaitu seperti ini. Nah, Ibu coba kasih contohnya ya biar lebih jelas lagi. Misalnya, buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung dikali 2 sama dengan 10. Nah, sifat distributif dari operasi bilangan cacah bisa menghasilkan angka yang sama kalau kalian masukkan rumus di atas yang ABC tadi. Jadinya gini, buka kurung 2 dikali 2 tutup kurung ditambah buka kurung 3 dikali 2 tutup kurung sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, di sini ada beberapa contoh bilangan cacah. Yang pertama itu ada bilangan cacah yang kurang dari 6. Ada yang bisa nebak tidak? Bilangan cacah yang kurang dari 6 itu angka berapa saja? Yap, berarti angkanya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada contoh nomor 2. Contoh nomor 2 itu bilangan cacah yang kurang dari 10. Angkanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa ya pada contoh pertama dan kedua angkanya hanya sampai 5 dan 9? Ada yang tahu nggak? Jadi gini ya, soal pertama itu perintahnya bilangan cacah kurang dari 6 dan 10. Jadi, angka yang kurang dari 6 itu adalah angka 0 sampai 5.
Angka 6 tidak termasuk karena 6 tidak kurang dari 6, tetapi 6 sama dengan 6. Begitupun dengan soal nomor 2. Bilangan cacah yang kurang dari 10 adalah 0 sampai 9. Angka 10 tidak termasuk karena 10 tidak kurang dari 10, tetapi 10 itu sama dengan 10. Simpelnya, kalian bakal menghitung dari angka 0 dan diakhiri sebelum angka yang kalian incar atau angka yang ada di soal. Sampai sini paham ya? Nah, seperti yang mungkin kalian sudah ketahui, bilangan itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang genap dan ada pula yang ganjil. Maka bilangan cacah juga terbagi ke 2 bagian, yaitu genap dan ganjil. Kalau bilangan cacah genap sendiri merupakan bilangan cacah kelipatan 2 atau habis kalau dibagi angka 2. Contohnya itu ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, sampai seterusnya. Sedangkan kalau bilangan cacah ganjil itu kebalikannya dari yang genap. Angka di bilangan ganjil itu bukan kelipatan 2, dan gak bakal habis kalau dibagi 2. Contoh bilangan cacah ganjil itu mulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, sampai seterusnya. Selanjutnya ada operasi hitung bilangan cacah. Operasi yang menghitung bilangan cacah meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama itu ada penjumlahan. Nah, di sini ada contoh soal cerita. Kevin memiliki 8 kelereng dan Revan memiliki 22 kelereng. Kemudian Revan memberikan 2 kelerengnya kepada Kevin. Jadi, berapakah jumlah kelereng yang dimiliki Kevin? Tadi kan Kevin memiliki 8 kelereng. Jadi, kita tulis 8. Kemudian, Revan memberikan 2 kelerengnya kepada Kevin. Jadi, nulisnya itu 8 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Hasilnya itu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi, kelereng yang dimiliki Kevin sekarang adalah 10 kelereng. Yang kedua itu ada pengurangan. Soal ceritanya, Tata membeli 6 permen lollipop. Kemudian, ia memberikan 3 permen kepada adiknya. Sisa berapakah lollipop yang dimiliki Tata sekarang? Sebelumnya, Tata membeli 6 lollipop. Jadi, di sini kita tulis 6. Kemudian, Tata memberikan 3 lollipop kepada adiknya. Jadi, 6 dikurangi 3 itu hasilnya 3. Sehingga sisa lollipop yang dimiliki Tata sekarang adalah 3 permen lollipop. Yang ketiga, ada perkalian. Operasi perkalian pada bilangan cacah itu sama seperti penjumlahan, tetapi dengan penjumlahan berulang. Contohnya, 2 dikali 4 sama dengan titik-titik. Hasilnya berapa ya? Nah, di sini bentuk penjumlahan berulangnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, 2-nya itu ada 4. Jadi, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sehingga hasilnya 8. Nah, yang terakhir di sini ada pembagian. Contoh soalnya
ada 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakan pembagian itu bisa dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0 atau habis. Contohnya 10 dibagi 2, bentuk pengurangannya adalah 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Setelah hasilnya 0, selanjutnya kita hitung angka 2-nya ada berapa. Sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Nah, gimana? Nggak susah kan? Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang bilangan cacah. Lengkap banget kan? Mulai dari pengertian, sifat, operasinya, sampai penjabaran contoh operasi bilangan cacah. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.